Terima kasih kepada promotor Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadi, DEA, dan kopromotor Dr. Nuzulul Hidayati, MM, AK, CA. Ada sidang kualifikasi ini, disertasi saya terdiri dari 4 bab. Yang pertama bab pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Selanjutnya di bab 2, berisi tinjauan teori dan penelitian terdahulu. Pada bab 2 ini terdiri dari 2 poin. Yang pertama, tinjauan teori yang berisi tentang teori sinyal, teori keagenan, nilai perusahaan, struktur modal, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, firm asset structure, investment opportunity set, firm size, serta kurs. Sedangkan untuk poin 22 berisi tentang penelitian terdahulu, berisi tentang determinan struktur modal, yang kedua tentang implikasi nilai perusahaan. Pada bab 3 berisi kerangka pemikiran dan hipotesis. Yang pertama ada kerangka pemikiran, yang kedua ada hipotesis. Bab 4 metode penelitian terdiri dari 5 item. Yang pertama ada metode yang digunakan, operational variable, sumber dan cara penentuan data atau informasi. Yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang berikutnya adalah rancangan analisis data dan hipotesis. Bab 1, pendahuluan. Melihat perkembangan Bursa Efek Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Banyak investor yang berniat untuk melakukan investasi di pasar modal. Terlihat dalam tabel 11 ini data dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Pada tahun 2012 sebanyak 466 perusahaan dan di tahun 2021 ada 749 perusahaan. Latar belakang penelitian. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan BUMN. BUMN merupakan agen pembangunan. Perannya dalam perekonomian nasional sangat dibutuhkan sebagai bukti komitmen berkinerja secara prima dan dengan diiringi untuk meningkatkan kualitas BUMN. BUMN diharapkan menjadi refleksi sepanjang waktu dalam menjalankan setiap langkah dalam mencapai langkah strategis dan tujuan penentuan BUMN untuk Indonesia maju. Inovasi dan perubahan terus-menerus dan berkesinambungan menjadi semangat dalam menjalankan setiap tindakan nyata dalam melayani negeri. BUMN menjadi navigasi di mana peran yang kompleks mendukung untuk negeri. Saat ini, perusahaan BUMN yang dimiliki pemerintah sebanyak 107 perusahaan. Terdiri dari 10 bidang industri. Di antaranya, yang pertama adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, konstruksi dan konsultan. Yang ketiga, keuangan dan asuransi. Yang keempat, telekomunikasi dan perfilman serta informasi. Yang kelima, pertambangan dan energi. Yang keenam, transportasi, kawasan dan logistik. Yang ketujuh, pengolahan air. Yang kedelapan, perdagangan. Yang kesembilan, pariwisata. Yang kesepuluh adalah industri. Sedemikian besarnya banyaknya perusahaan BUMN yang dimiliki oleh pemerintah, sebanyak 107 perusahaan. Adapun 20 perusahaan BUMN yang masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 20. Sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 14 perusahaan. Dengan asumsi perusahaan yang masuk ke dalam Bursa Efek dan tidak mengalami delisting,
Kemudian yang berikutnya adalah perusahaan yang dipilih ada perusahaan keuangan. Berikutnya yang dipilih adalah perusahaan yang IPO-nya sebelum tahun 2012. Jadi ada 14 perusahaan yang bisa dipilih. Kementerian BUMN memberikan 5 prioritas untuk BUMN. Yang pertama adalah nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, kemudian inovasi model bisnis, yang ketiga kepemimpinan teknologi, yang keempat dalam rangka peningkatan investasi, yang kelima adalah pengembangan talenta. Bila dilihat dari ikhtisar laporan keuangan Kementerian BUMN periode 2020 atau dalam hal ini realisasi anggaran 2020 yang bersumber dari laporan keuangan tahunan Kementerian BUMN tahun 2020, pendapatan negara dan hibah yang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 11,45%. Sedangkan untuk belanja negara mengalami peningkatan sebesar 28,44%. Untuk neraca, jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 5,8%, sedangkan untuk kewajiban ekuitas mengalami peningkatan sebesar 5,8%. Untuk laporan operasional, kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 untuk pendapatan operasional mengalami penurunan sebesar 11,1%. Untuk beban operasional mengalami penurunan sebesar 11,8%. Kemudian untuk tahun 2020 mengalami penurunan defisit sebesar 11,6%. Sedangkan untuk ekuitas akhir mengalami peningkatan sebesar 5,5%. Beranjak dari data laporan keuangan BUMN, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perusahaan BUMN yang menjadi tolak ukur keberhasilan BUMN di Indonesia. Maka peneliti menggunakan perusahaan BUMN untuk bahan penelitian selanjutnya. Variabel Z yang digunakan dalam hal ini adalah nilai perusahaan. Dengan menggunakan perhitungan Tobinski, perusahaan BUMN untuk 14 perusahaan, diperoleh data bahwa ada 3 perusahaan yang mengalami nilai perusahaannya di bawah 1, yaitu perusahaan Krakatau Steel, yang berikutnya adalah perusahaan Aneka Tambang, PT Aneka Tambang, dan yang terakhir adalah PT Garuda Indonesia. 3 perusahaan ini yang selama periode pengamatan 2011 sampai 2020 memiliki nilai perusahaan di bawah 1. Indikator bahwa nilai perusahaan itu dikatakan cukup baik apabila nilai perusahaannya di atas 1. Bisa dilihat dalam tabel nilai Tobinski, seperti dijelaskan pada tabel 11 bahwa ada 3 perusahaan yang mengalami memiliki nilai Tobinski di bawah 1, yaitu PT Kras, PT Tins, dan satu lagi adalah PT Garuda Indonesia. Selanjutnya, variabel Y yang peneliti ambil adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio dalam tabel 13 ini terlihat bahwa ada beberapa perusahaan yang memiliki nilai DER atau debt to equity ratio yang sangat besar, yaitu PT Kras, PT Adikarya, PT Pembangunan Perumahan, PT Wika, dan berikutnya PT Jasa Marga serta PT Garuda Indonesia. Untuk
variabel-variabel independen atau X yang dipilih adalah variabel-variabel yang mempengaruhi debt to equity ratio. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, variabel yang digunakan atau variabel X-nya adalah pertumbuhan perusahaan atau firm growth, profitabilitas dalam hal ini digunakan return on asset, kemudian struktur aset perusahaan atau firm asset structure, investment opportunity set, ukuran perusahaan, serta nilai tukar rupiah. Sedangkan untuk variabel Y-nya adalah debt to equity ratio. Untuk variabel Z yang dipilih penulis adalah nilai perusahaan dengan menggunakan Tobinski. Yang kedua adalah perusahaan BUMN yang IPO sebelum tahun 2012. Yang ketiga adalah laporan perusahaan yang digunakan adalah perusahaan non-keuangan. Dalam hal ini berarti bank di-delete dari penelitian, data penelitian. Yang berikutnya adalah laporan perusahaan-perusahaan BUMN periode 2011-2012 di BEI. Perumusan masalah dalam penelitian ini terdapat 15 perumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah firm growth, profitability, firm asset, structure, investment opportunity set, firm size, dan kurs secara parsial berpengaruh terhadap capital structure. Yang kedua, apakah firm growth, profitability, firm asset structure, investment opportunity set, firm size, kurs, dan capital structure secara parsial berpengaruh terhadap firm value. Yang ketiga, apakah firm growth, profitability, firm asset structure, investment opportunity set, firm size, kurs secara simultan berpengaruh terhadap capital structure. Yang keempat, apakah firm growth, profitability, firm asset structure, investment opportunity set, firm size, kurs, dan capital structure secara simultan berpengaruh terhadap firm value. Bab 2 adalah tinjauan penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu terbagi menjadi 2 poin, tinjauan teori dan penelitian terdahulu. Dalam tinjauan teori dibahas tentang teori sinyal, teori keagenan, nilai perusahaan, teori struktur modal, firm growth, profitability, firm asset structure, investment opportunity set, firm size, serta kurs. Sedangkan untuk penelitian terdahulu, yaitu yang pertama determinan struktur modal dapat dilihat pada tabel 21 dan implikasi nilai perusahaan bisa dilihat pada tabel 22. Bab 3 adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran dalam hal ini yang pertama adalah untuk uji secara parsial, firm growth, profitability, firm asset structure, investment opportunity set, firm size, dan kurs apakah berpengaruh terhadap capital structure. Untuk hipotesis 7, firm growth, profitability, firm asset structure, investment opportunity set, firm size, dan kurs secara bersama-sama apakah berpengaruh terhadap capital structure. Berikutnya adalah firm growth, profitability, firm asset structure, investment opportunity set, firm size, dan kurs secara parsial apakah berpengaruh terhadap firm size. Yang berikutnya, capital structure apakah berpengaruh terhadap firm size. Untuk yang secara simultan, apakah firm growth, profitability, firm asset structure, investment opportunity set, firm size, kurs, serta capital structure berpengaruh terhadap firm size. Untuk kerangka pemikiran, ada 2 persamaan regresi. Yang pertama, variabel dependennya adalah capital structure. Yang kedua adalah firm size.
atau firm value. Hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, pertumbuhan perusahaan atau firm growth berpengaruh terhadap struktur modal. Profitability atau ROA berpengaruh terhadap struktur modal. Firm asset structure atau struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. Investment opportunity set berpengaruh terhadap struktur modal. Ukuran perusahaan atau firm size berpengaruh terhadap struktur modal. Kurs berpengaruh terhadap struktur modal. Selanjutnya yang ketujuh adalah Pentingnya nanti stop ya, jangan pause. Aku kabarin aku aja. Oke, untuk berikutnya yang ketujuh, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, struktur aset, investment, opportunity set, firm size, dan kurs berpengaruh terhadap struktur modal secara simultan. Yang kedelapan, pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, struktur aset berpengaruh terhadap nilai perusahaan, investment opportunity set berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ke-12, firm size berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kurs berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ke-14, struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ke-15, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, struktur aset, investment opportunity set, firm size, kurs, dan struktur modal secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Keempat adalah metode penelitian. Metode yang digunakan adalah data panel, yaitu menggunakan data urut waktu atau time series dan data silang atau cross section. Perusahaan BUMN periode 2011-2020. Operasional variabel untuk variabel dependent adalah nilai perusahaan, dalam hal ini menggunakan Babinski. Yang kedua adalah struktur modal atau debt to equity ratio. Variable independent tadi selain menggunakan debt to equity ratio adalah firm growth, profitability, firm asset structure, investment opportunity set, firm size, serta kurs. Adapun daftar perusahaan yang digunakan sebagai populasi adalah 20 perusahaan. 20 perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Selanjutnya untuk kriteria pengambilan sampel ada 3. Yang pertama, perusahaan BUMN yang melakukan IPO sebelum tahun 2012, perusahaan tidak mengalami delisting selama periode penelitian, perusahaan yang dipilih adalah perusahaan non-keuangan.
dari 20 sehingga terpilih sampelnya sebanyak 14 perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder, menggunakan website www.idx.co.id dan website masing-masing perusahaan atau emiten. Menggunakan data kuantitatif perusahaan BUMN. Lokasinya adalah di BI, perusahaan BUMN. Selanjutnya adalah pengujian kesesuaian model. Menggunakan 3 pengujian. Yang pertama adalah Chow test, Hausman test, dan Lagrange multiple test. Chow test, Hausman test, dan LM test. Tadi seperti setelah dijelaskan, menggunakan metode regresi data panel, ada model 1 dan model 2, atau persamaan regresi 1 dan persamaan regresi 2. Yang berikutnya, uji asumsi klasik, yaitu uji menggunakan 2 pengujian, ada uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya, melakukan pengujian untuk uji parsial, atau dalam ini menggunakan uji T, dan uji simultan, dalam hal ini menggunakan uji F. Demikianlah paparan disertasi proposal saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.